Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, topik kita kali ini adalah membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan pemenuhan kebutuhan oksigen. Dalam hal ini yang terganggu adalah gangguan pada sistem pernapasan. Nah, untuk melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan oksigenasi atau masalah-masalah pada pernapasan, tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai konsep dasar oksigenasi. Oksigen kita ketahui adalah unsur vital dalam proses metabolisme untuk mempertahankan kelangsungan hidup proses metabolisme di dalam tubuh kita. Sedangkan oksigenasi adalah proses menghirup udara dari luar yang mengandung O2 atau oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 sebagai hasil sisa oksidasi atau sisa metabolisme. Nah, sistem tubuh yang berperan dalam kebutuhan oksigenasi dalam hal ini adalah tentu saja saluran pernapasan. Saluran pernapasan kita bagi dua. Yang bagian atas adalah dimulai dari hidung, laring, faring, dan epiglottis. Sedangkan saluran napas bagian bawah terdiri dari trakea, bronkus, dan bronkeolus. Nah, paru di sini sebagai parenkim atau substansi dasar yang sangat berperan dalam pertukaran gas merupakan salah satu organ yang sangat penting berperan dalam pemenuhan kebutuhan oksigenasi. Nah, ini kita lihat, ini ada gambar anatomi sistem pernapasan. Tentu saja mahasiswa sekalian sudah banyak belajar di mata kuliah ilmu biomedik dasar pada topik bahasan anatomi fisiologi sistem pernapasan. Ya, jadi saluran napas dimulai dari saluran napas bagian atas dimulai dari hidung, kemudian tenggorokan ya, kemudian nanti berakhir di paru-paru yang di dalamnya terdapat alveoli untuk pertukaran gas. Nah ini gambar yang lebih besar, kita lihat dari nasal cavity ya, rongga hidung, kemudian di sini termasuk rongga mulut, epiglottis yang akan mengatur kapan berfungsinya esofagus, dalam hal ini adalah kerongkongan dan tenggorokan. Oke. Nah, ini anatomi saluran pernapasan bagian bawah. Kita lihat dimulai dari trakea, ya. Trakea, kemudian ada bronkus, percabangan bronkus yang bercabang ke kiri dan ke kanan, lalu ke paru-paru, dan yang terkecil adalah alveoli. Ya, saya tidak akan membahas tentang bagaimana anatomi fisiologinya. Anda semua saya yakin sudah banyak belajar di mata kuliah ilmu biomedik. Oke. Kalau kita lihat frekuensi pernapasan, karena pada keperawatan medikal bedah, pasien yang kita lakukan asuhan perawatan adalah pasien dewasa ya. Kita lihat di sini kalau bayi baru lahir itu napasnya sangat cepat, makin tua makin melambat ya. Jadi pada usia dewasa itu sekitar yang normal adalah 16 sampai 24. Nah, ini proses fisiologi oksigenasi. Bagaimana oksigen bisa masuk ke dalam tubuh? Itu sebenarnya karena ada perbedaan tekanan. Ya, jadi karena tekanan di atmosfer lebih tinggi daripada tekanan yang di dalam rongga dada, maka oksigen akan masuk menuju paru-paru. Setelah paru-paru mengembang, maka oksigen yang sudah bertukar tadi di alveoli akan dikeluarkan dalam bentuk CO2. Simpelnya seperti itu. Nah, tapi di sini ada proses ya, bahwa
yang menjadi atau yang merangsang seseorang itu untuk bernapas adalah karena ada perubahan konsentrasi CO2. Nah, di sini konsentrasi O2 menurun, CO2 dan H+ naik ya, sehingga kemoreseptor pada cabang aorta dan karotid merangsang medula oblongata ya. Jadi ada kerja pernapasan tidak hanya tergantung pada paru, tapi juga berintegrasi dengan fungsi di otak, terutama di modula pons dan medula oblongata. Akibatnya di sini otot-otot paru atau otot-otot pernapasan mengembang. Masih ingat? Otot-otot utama pernapasan ada dua ya, diafragma dan otot-otot di sela iga atau musculus intercosta. Sehingga berkontraksi, diafragma melengkung, otot interkostanya kontraksi, paru-paru mengembang, masuklah oksigen. Itulah proses yang disebut dengan inhalasi. Lalu oksigen dibawa sampai ke alveoli, di sana terjadi proses kimiawi, ada difusi antara O2 dan CO2, kemudian O2 akan diikat oleh hemoglobin, dibawa sampai ke dalam sel, kemudian bertukar dengan CO2. Akhirnya CO2 akan dibuang melalui saluran napas, itulah yang disebut sebagai ekshalasi, ya, keluarnya udara dari saluran pernapasan. Baik, kita lanjutkan. Nah, proses bernapas sendiri ada ventilasi, pertukaran udara dari luar ke dalam, dari dalam keluar, kemudian difusi, pertukaran antara O2 dan CO2, lalu perfusi, penyampaian oksigen ke dalam sel, dan sel akan menyampaikan ke seluruh tubuh. Nah, sekarang apa saja faktor yang berpengaruh terhadap kebutuhan oksigen? Yang pertama adalah faktor fisiologi. Menurunnya kemampuan mengikat oksigen misalnya pada kasus-kasus orang dengan hemoglobin yang rendah. Seperti kita tahu, oksigen bisa difungsikan ke dalam tubuh atau masuk ke dalam tubuh kalau dia berikatan dengan yang namanya hemoglobin. Maka pada orang-orang dengan Hb yang rendah, seperti pada anemia, pasiennya akan mengeluh sesak napas. Kenapa? Karena kadar Hb yang rendah tidak sanggup mengikat oksigen yang lebih banyak. Jadi pada faktor ini sangat berpengaruh terhadap kebutuhan oksigen. Kemudian menurunnya konsentrasi oksigen pada kasus-kasus obstruksi saluran napas bagian atas, misalnya pada kasus-kasus pasien ada sumbatan di jalan napas ya, sehingga oksigen tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Kemudian pada kasus hipovolemia pada misalnya orang yang tekanan darahnya terlalu rendah atau kasus-kasus perdarahan. Lagi-lagi di sini hemoglobin keluar bersama darah sehingga oksigen tidak bisa diikat dengan baik. Oke, selanjutnya. Faktor perkembangan. Bayi prematur yang lahir tidak cukup bulan itu tidak cukup atau tidak adekuat memiliki zat yang namanya surfaktan. Surfaktan adalah zat yang penting untuk mengembangkan paru. Maka tidak heran bayi yang lahir prematur dia bisa bertahan hidup kalau diberi obat-obatan untuk memperkuat atau membentuk surfaktan. Ya, contohnya bayi dirawat dalam inkubator lalu mendapatkan treatment khusus supaya surfaktannya terbentuk. Ya, jadi bayi prematur surfaktannya belum terbentuk, sedangkan surfaktan penting untuk pengembangan paru. Kemudian bayi dan balita, resiko ispanya sangat tinggi. Ya, mereka belum bisa memanage dirinya. Kalau bermain satu anak kena pilek, bergaul lagi dengan yang lain, maka biasanya kalau di kelompok bermain mereka ya, satu anak kena batuk pilek, yang lain juga akan tertular seperti itu. Kalau pada anak usia sekolah dan remaja, resiko infeksi saluran pernapasan dan merokok. Nah, pada usia ini karena pergaulan ya, mereka mulai terpapar asap rokok dan lain-lain. Sedangkan pada orang dewasa muda dan pertengahan,
makanan yang diet yang tidak sehat, kurang aktivitas, kurang exercise, stres akan menyebabkan penyakit jantung dan paru-paru ya. Utamanya di sini mulai timbul penyakit infeksi dan lain-lain. Sedangkan pada orang yang dewasa tua, ada kemungkinan karena proses penuaan, maka ekspansi paru akan mulai menurun. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada faktor perilaku yang berpengaruh adalah diantaranya nutrisi, exercise, merokok, penyalahgunaan obat, dan kecemasan. Pada kasus-kasus TBC atau tuberkulosis, asumsinya orang-orang dengan nutrisi yang kurang baik, pasien sangat kurus, mudah kena infeksi, angka atau erat sekali dengan kejadian tuberkulosis. Ya, kemudian merokok diketahui menjadi faktor penyumbang kejadian kanker paru yang sangat tinggi. Sedangkan faktor lingkungan di sini tempat kerja, polusi, suhu lingkungan, ketinggian ya, terkait dengan tekanan O2. Sehingga semakin tinggi tempat seseorang tinggal, kadar oksigen di dalam darah juga semakin rendah. Kemudian yang kelima, alergi pada saluran napas dan obat-obatan. Baiklah mahasiswa sekalian, pertemuan kita cukup sampai di sini. Pertanyaan atau diskusi kasus akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.